Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, di mana terdapat, tercermin, atau terkandung dalam pembukaan UUD 1945. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. 2. Demokrasi dengan cerdas. Yang kedua ini berarti aturan atau penyelenggaraan demokrasinya menurut UUD 1945, bukan lewat naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Maka, dengan pola pikir tersebut, masyarakat bisa melakukan tindakan yang lebih rasional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi, prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercaya kepada wakil rakyat, yaitu MPR, DPRD atau DPD, dan DPRD. Suara rakyat dapat ditampung pada suatu wadah untuk kemudian disampaikan secara jelas dan tepat melalui wakil rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai makna penting antara lain: pertama, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang kedua, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang memberikan kesemrawutan atau anarki. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintah dan juga rakyat. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Prinsip yang keenam ini berarti demokrasi berdasarkan UUD 1945, di mana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. HAM bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Semua pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil, fakta, saksi, alat bukti, dan petitumnya. Demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip yang ke-8 ini berarti demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi, di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonomi pada provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat. Hal tersebut juga berfungsi untuk menggali potensi dan memanfaatkannya sebagai instrumen untuk mengembangkan daerahnya. Demokrasi dengan kemakmuran. Prinsipnya ialah supaya membangun negara yang makmur untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek entah hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah ataupun keadilan hukum. Hal ini berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antar ras menjadi lebih kecil. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ke-10,
Berarti demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Artinya, semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama, tanpa melihat tingkat sosial maupun golongan ekonomi tertentu. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal, namun terdapat perbedaan di dalamnya. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan sesuai konstitusi. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. Yang keempat, proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Di sini saya ingin menjelaskan asas-asas demokrasi Pancasila. Ada 2 asas yang terkandung di dalam sistem demokrasi Pancasila. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas kerakyatan. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar, rasa cinta dan padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu. Yang kedua adalah asas musyawarah. Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi Pancasila. Tujuan utama dari sistem demokrasi ini adalah untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini adalah beberapa fungsi demokrasi Pancasila secara umum. Yang pertama, memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut serta dalam pembangunan, dan menjadi anggota badan perwakilan. Yang kedua, memastikan berdirinya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memastikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sistem konstitusional. Yang keempat, memastikan tegaknya hukum yang berlandasan Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antar lembaga negara. Dan yang terakhir, memastikan penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab.